Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melianti Aliu dari kelas 2B dengan NIM 153420102. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi saya mengenai mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dosen pengampu Ibu Vika Arifin, yaitu dengan judul materi Kelahiran IPA. Baiklah, mari kita mulai. Kelahiran IPA, sejak dilahirkan manusia bersentuhan dengan alam. Hal ini menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu, kumpulan fakta selalu bertambah selama manusia masih berada di atas bumi dan selalu meneruskan fakta-fakta itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam tahap-tahap awal, manusia masih percaya pada mitos yang sekarang hanya dinilai sebagai pengetahuan semu atau pseudoscience. Karena akhirnya tak memuaskan atau sejalan dengan semakin majunya kemampuan penalaran dan alat bantu untuk melakukan pengamatan dan percobaan, maka dikejarnya kebenarannya sebagai pengetahuan sejati atau pure science. Yang selanjutnya adalah pertambahan pengetahuan terjadi atas dua dorongan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis guna memenuhi kuriositas tentang hakikat alam semesta dan isinya. Nah, yang kedua, keinginan praktis, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berbudi, berperasaan yang selalu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan lebih tinggi. Ilmu pengetahuan pada mulanya berkembang sangat lambat sampai abad pertengahan, atau bisa disebut juga abad 15 sampai 16. Nah, setelah abad ini, pengembangan tersebut sedikit lebih pesat, terutama setelah Kopernikus yang kemudian diperkuat oleh Galileo, berdasarkan penemuannya, mengubah konsep geosentris menjadi heliosentris dan sekaligus mengubah kepercayaan penguasa dan agama pada saat ini. Periode ini dikenal sebagai permulaan abad ilmu pengetahuan modern yang menetapkan suatu kebenaran berdasarkan induksi atau eksperimen. Perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, untuk materi perkembangan ilmu pengetahuan ini, saya hanya mengambil sedikit dari apa yang sudah tertera di buku ataupun di website-website lain yang tertulis. Yang pertama, zaman purba. Pada zaman purba, manusia selain mewariskan alat-alat purba, juga mewariskan cara bercocok tanam dan cara berternak. Nah, ini dia materi terakhir saya. Materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu tentang zaman Yunani, masa 600 tahun sebelum Masehi sampai kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi, biasanya disebut zaman Yunani. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.